rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu, Pak? Ya, ini masalah komitmen. Kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius ya harus seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Saya telah mempelajari dan saya mengikuti secara serius seluruh masukan-masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat korupsi, anti korupsi, para dosen dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh-tokoh bangsa yang menemui saya. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Narasi semu pemberantasan korupsi di era Jokowi. Di sini sangat sulit sekali mengatakan bahwa di era pemerintahan Jokowi, negara telah terlindungi dari kejahatan korupsi. Janji-janji kampanye Jokowi yang begitu bombastis, yang selalu mengatakan, saya tidak akan kompromi dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi musuh kita bersama. Kata-kata ini seringkali keluar dari ucapan mantan Presiden ke-7 Indonesia ini. Dan alih-alih ingin memberantas korupsi dengan memperkuat KPK, ironisnya malah KPK dibuat lemah dengan diterbitkannya revisi Undang-Undang KPK di eranya. Banyak pasal-pasal yang dibuat sangat kontradiksi dengan janji-janjinya, yaitu untuk menguatkan KPK. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden. Tentu saja, di sini kinerja KPK akan selalu dalam pantauan Presiden. Dan hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh Dewan Pengawas, yaitu di bawah komando Presiden. Di sini pihak KPK seolah dalam menjalankan tugasnya menggeledah dan menyita terduga pelaku korupsi harus melalui izin dari Dewan Pengawas. Bahkan bila ingin melakukan penyadapan juga harus melalui izin tertulis dari Dewan Pengawas. Jokowi juga memberikan kewenangan dalam pasal 40 yang memberi kewenangan pada KPK untuk menghentikan penyidikan atau SP3 dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai, yaitu dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Dan penghentian penyidikan serta penuntutan ini pun wajib dilaporkan kepada Dewan Pengawas yang telah dibentuk oleh Presiden. Penghentian perkara tersebut pun bisa dicabut bila KPK menemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian perkara. Tentu saja, jika ini diberikan batas waktu dalam mengusut perkara, maka lembaga anti korupsi ini kemungkinan hanya akan mengungkap pelaku lapangan. Sementara otak dan penikmat uang haram itu tak tersentuh sama sekali. Sementara kita semua tahu, korupsi di negeri ini adalah sebuah kejahatan yang kompleks dan sistematis. Dan kewenangan SP3 ini tentu saja membuat KPK seolah tidak independen. Selanjutnya, Jokowi juga telah merubah status kepegawaian KPK, baik penyidik beserta staf-stafnya menjadi ASN. Tentu saja status ASN para pegawai KPK ini akan makin melemahkan KPK karena menjadi seperti di zaman Orba, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak intervensi kepentingan di dalam tubuh KPK karena KPK sudah menjadi bagian dari pemerintah. Dan semuanya pun kini terbukti KPK seolah menjadi alat pesanan-pesanan politik dari kekuasaan. Tebang pilih kasus pun marak terjadi. Tentu saja, korupsi di era Jokowi pun semakin merajalela. Saya terus terang pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana
Begitu saya masuk, Presiden udah marah, teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov, supaya tidak diteruskan. Sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Dan kali ini, di era Presiden Prabowo, beberapa waktu yang lalu, kita semua seolah terhipnotis atas pidato Presiden Prabowo di podium yang begitu berapi-api, seolah seperti Umar bin Khattab yang sedang diturunkan ke bumi, bahwa dirinya akan memberantas korupsi, bahkan mengejarnya sampai ke Antartika. Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Tapi tak lama kemudian, omongannya lalu berbanding terbalik dengan sebelumnya. Bahkan dia mewacanakan akan mengampuni para koruptor bila mengembalikan uang hasil korupsinya dengan cara sembunyi-sembunyi. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Sangat kontradiksi memang. Itulah kenapa saya pun akhirnya skeptis dengan pola pemberantasan korupsi di era Prabowo. Pudar sudah keyakinan kita semuanya tentang pengesahan undang-undang perampasan aset di era Prabowo. Di sini pun saya jadi berhayal, andai saja Indonesia memiliki pemimpin seperti halnya Perdana Menteri Cina, yaitu Zhu Rongji, yang terkenal sadis terhadap para koruptor. Di tahun 1998 yang silam, Zhu Rongji telah mendeklarasikan diri akan memberantas korupsi di Cina, yang saat itu benar-benar telah menggerogoti sendi-sendi pemerintahan di Cina kala itu. Dirinya pun mengatakan, berikan saya 100 peti mati, 99 buah akan saya kirim untuk para koruptor, dan 1 untuk diri saya sendiri kalau saya korupsi. Ucapan Zhu Rongji ini terlontar ketika dirinya dilantik menjadi Perdana Menteri Cina, yaitu pada tahun 1998. Tentu saja, pernyataan Zhu Rongji ini bukanlah main-main, bukan sekedar pemanis di bibir. Dirinya pun nggak perlu sampai mengejar ke Antartika, toh antar kita saja, menurut Zhu Rongji, banyak pejabat-pejabat korup di negeri Cina. Mungkin begitulah, gumam Zhu Rongji dalam hati. Percuma juga mengejar jauh-jauh, bila toh akhirnya dimaafkan bila mengembalikan uangnya secara sembunyi-sembunyi. Dan tak berapa lama setelah dirinya dilantik, dirinya pun lalu membuktikan semua omongannya, bukan sekedar omon-omon, apalagi sambil joget oke gas. Di sini, dirinya benar-benar berniat untuk memberantas korupsi di Cina yang sudah berakar di sana. Seorang pejabat di Cina kemudian terbukti korupsi dan ditangkap serta dihukum mati. Kalian tahu tidak? Orang yang dihukum mati tersebut, selain teman separtainya, dia juga telah berjasa membantu Zhu Rongji sampai pada kursi Perdana Menteri. Koruptor tersebut kemudian diarak di jalan, lalu ditembak di belakang kepalanya. Dan tidak hanya itu, seluruh harta kekayaannya disita oleh negara. Bahkan saking konsistennya dengan pemberantasan korupsi di Cina, keluarga koruptor tersebut pun disuruh mengganti peluru yang dikeluarkan untuk menembak mati. Dan setelah itu, 4.000 koruptor akhirnya juga dihukum mati di masa kepemimpinan beliau. Tentu saja, hal ini pun akhirnya memberi efek jera kepada para pejabat-pejabat yang ingin melakukan praktek-praktek korupsi. Dan dengan ketegasan Zhu Rongji inilah negeri Cina yang sebelumnya surga bagi para koruptor secara drastis
lalu berubah menjadi negara sukses dalam menata ekonominya. Pertumbuhan ekonomi negara ini pun akhirnya meroket secara nyata, bukan omon-omon. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru mulai. Nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, wah pas November disuruh gini-gini. Ngebut Pak. Dan seperti yang kita lihat saat ini, Cina benar-benar menjadi negara maju, bahkan telah sejajar dengan Amerika. Mungkin bisa jadi saat ini Cina mungkin sudah di atas Amerika. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bisakah Indonesia seperti Cina dalam pertumbuhan ekonominya? Tentu saja bisa, asal mau sedikit kejam, terutama pada para koruptornya, bukan omon-omon seperti pemerintahan saat ini. Tapi lama-lama kalau kerja duitnya nggak ada kan, tingak-tinguk Mas. Ini kalau orang Banyumas ngomong loh, nek weteng ngelih kan pikiran ngalih Mas. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya Iya Mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir, kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, bener nggak Mas? Semua kan harus dilawan. Iya, kalau gaji seperti itu gitu, paham nggak? Ini demi Allah, demi Rasulullah. Dan bila kita melihat fenomena korupsi di negeri ini saat ini, tentu saja sama persis dengan kejadian di Cina waktu itu, sebelum Zhu Rongji menjabat sebagai Perdana Menteri. Di sini, korupsi sudah menjadi budaya, bahkan dari tingkat atas sampai bawah, dari tingkat menteri sampai tingkat RT, semuanya pun gemar korupsi. Bahkan para penegak hukumnya seperti jaksa, hakim, para polisi yang sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi sangat menyukai korupsi. Lebih tragisnya lagi, selain gemar korupsi dan seringkali tebang pilih kasus, mereka juga menjadikan hukum sebagai alat untuk membungkam sesuai pesanan. Barang siapa yang menjadi lawan politik, bila terbukti korupsi, maka akan dikebiri. Jika teman, akan selalu punya dalih untuk menutupi. Dan inilah fakta yang terjadi di negeri ini. Lalu pertanyaannya, kapan kira-kira kita bisa mempunyai pemimpin seperti halnya Zhu Rongji? Entahlah, ada tidak pemimpin seperti itu di negeri ini? Karena Prabowo sendiri pernah mengatakan bahwa Indonesia akan bubar di tahun 2030. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.